Perkenalkan, nama saya Niki Wijaya dari Subunmika 1, nomor absen 28. Saya ingin mempresentasikan dampak pergaulan terhadap masa depan remaja era milenial. Yang pertama adalah pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pergaulan merupakan kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antar individu dalam lingkungan sosialnya. Kuat lemahnya suatu interaksi sosial mempengaruhi era tidaknya pergaulan yang terjalin. Remaja merupakan fase transisi dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Dibutuhkannya perhatian serta pendampingan agar remaja mampu melakukan pergaulan yang sehat. Pada umumnya, remaja mengalami berbagai kesulitan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap dirinya dan lingkungan pergaulannya. Remaja diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan biologis, kognitif, dan sosial yang terjadi pada masa puber, sehingga remaja mencapai kepuasannya terhadap diri dan menjalankan pergaulan yang sehat. Remaja menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika telah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah pergaulan sehat pada remaja ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pergaulan sehat. 2. Apa yang dimaksud dengan pergaulan sehat pada remaja? 3. Bagaimana tanda-tanda pergaulan sehat? 4. Bagaimana cara remaja agar bergaul secara sehat? 5. Bagaimana sikap-sikap dalam pergaulan remaja? 6. Apa yang dimaksud dengan pergaulan tidak sehat? 7. Apa saja penyebab pergaulan tidak sehat? Bagaimana tanda-tanda pergaulan tidak sehat? 9. Bagaimana dampak pergaulan tidak sehat? 10. Bagaimana upaya pencegahan pergaulan tidak sehat? Pembahasan. A. Pergaulan sehat. Pergaulan berasal dari kata gaul yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI sebagai hidup, berteman, atau bersahabat. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu lain atau dapat juga antar individu dengan kelompok, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial tak akan pernah lepas dari kebersamaan dengan manusia lainnya. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seorang individu. Pergaulan yang dilakukan itu akan mencerminkan kepribadian baik, pergaulan positif, maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan negatif itu dapat mengarah pada risiko yang dapat mengancam masa depan seorang individu. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini, biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Yang B. Pergaulan sehat pada remaja. Pergaulan sehat dapat juga diartikan sebagai proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau dengan kelompoknya dengan normal, dari tubuh, jiwa, maupun kehidupan sosialnya. Yang dimaksud normal adalah para remaja menyadari bahwa pergaulan sesama teman dan kelompoknya adalah suatu keharusan untuk menjalankan fungsi sosial agar setiap anak memperoleh keuntungan pribadi dalam hal perkembangan kepribadiannya. C. Tanda-tanda pergaulan sehat. 1. Berakhlak mulia.
senantiasa memiliki prasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dengki, memiliki sifat malu, berusaha menepati janji, sopan dalam bertutur kata, selalu senyum dan mengucap salam saat bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang sedang kesusahan, memberi nasihat baik, tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Cara pergaulan sehat. 1. Adanya kesadaran beragama bagi remaja. 2. Memiliki relasi setia kawan. 3. Memilih teman. 4. Mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. 5. Laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. 6. Menstabilkan emosi. Ini adalah sikap-sikap dalam pergaulan remaja. Yang pertama, penampilan fisik. Yang kedua, bicara dengan bersikap sopan. 3. Biasakan untuk memberi dan berbagi. 4. Hindari pembicaraan yang kurang bermanfaat. 5. Mencuri, dengar, atau menguping. 6. Bersikap peduli saat teman sedang mencurahkan isi hatinya. 7. Rendah hati. 8. Jadilah diri sendiri. Ini adalah pengertian pergaulan tidak sehat. Pergaulan tidak sehat atau biasa disebut pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma kesopanan yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dalam media massa. Dari segi bahasa, pergaulan artinya proses bergaul, sedangkan bebas artinya terlepas dari ikatan. Jadi pergaulan bebas artinya proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Ini adalah penyebab pergaulan tidak sehat. 1. Agama dan iman. 2. Perubahan zaman. 3. Kesenjangan. Dan 4. Kurangnya kontrol. Tanda-tanda pergaulan tidak sehat. 1. Suka mengamburkan harta untuk hal yang tidak baik. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. Yang 3. Munafik, atau kalau berkata dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diberi amanat khianat, kalau bersumpah palsu. Yang keempat, rasa ingin mencoba dan merasakan. 5. Perubahan emosi. Yang keenam, perubahan pikiran. Yang ketujuh, perubahan lingkungan pergaulan. Yang 8, perubahan tanggung jawab. 9. Mudah mengalami kegelisahan atau tidak sabar. 10. Emosional, selalu ingin melawan rasa malas. Perubahan dalam keinginan ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri serta selalu ingin mencoba hal yang negatif. Dampak pergaulan sehat. 1. Terjadinya pergaulan tidak sehat memberikan pengaruh besar terhadap diri sendiri, orang tua, dan lingkungan. Pengaruh tersebut antara seperti berikut. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. 3. Ketergantungan obat, konsumsi obat-obatan terlarang, sampai akhirnya mengalami ketergantungan obat. 4. Menurunkan derajat kesehatan. Yang kelima, meningkatkan kriminalitas. 6. Merenggangkan hubungan keluarga. Yang 7. Menyebarkan penyakit. Yang 8. Menurunkan prestasi. Upaya pencegahan pergaulan tidak sehat. 1. Membekali diri dengan bimbingan agama sedini mungkin agar mempunyai kontrol perilaku yang kuat dalam pergaulan. 2. Di saat akan keluar rumah, biasakan untuk meminta izin dan jelaskan tujuan kepergian dan dengan siapa perginya, serta pulang jam berapa agar orang tua tahu. 3. Salurkan bakat dan minat dalam hal-hal positif. 4. Yakinlah bahwa aturan diberikan orang tua atau guru bukan bermaksud mengungkang, tapi untuk kebaikan masa depan. Yang kelima, biasakan bicara dengan orang tua setelah tentang kejadian yang sudah dialami. Jadikan orang tua atau guru sebagai tempat mencurahkan isi hati. Yang keenam, mari menjadi pelopor remaja penganut pergaulan sehat.
penutup. Kesimpulannya adalah pergaulan sehat adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu atau individu dengan kelompok dengan norma baik tubuh, jiwa maupun kehidupan sosialnya. Pergaulan tidak sehat adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana tidak sehat. Jadi maksudnya adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Remaja yang sudah masuk ke dalam lingkungan yang salah akan sulit sekali untuk kembali ke dalam lingkungan yang baik karena anak usia remaja memiliki jiwa dan pikiran yang masih labil. Untuk itu, peran orang tua dan lingkungan terdekat sangat diperlukan dalam menciptakan remaja yang baik. Saran saya adalah perlu kiranya remaja melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang positif baik di sekolah maupun di lingkungan yang tentunya harus mendapatkan dorongan dan restu dari orang tua. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.